Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai metabolisme, khususnya mengenai enzim. Kenapa enzim yang pertama kali dibahas pada metabolisme? Karena enzim ini merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam semua aktivitas metabolisme. Nah, metabolisme kan bisa dibedakan menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Nah, baik katabolisme maupun anabolisme ini sama-sama membutuhkan enzim di dalam prosesnya. Secara singkat, katabolisme itu artinya adalah proses penguraian, sedangkan anabolisme sebaliknya, yaitu proses penyusunan. Kalau penguraian berarti kan penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme itu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana atau proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nih ya. Barusan udah Ibu jelaskan bahwa katabolisme itu adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, di dalam proses penguraian ini, jadi di dalam proses katabolisme, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, itu akan dihasilkan energi. Adapun energi ini adalah nantinya akan dipergunakan untuk segala aktivitas makhluk hidup. Jadi kan untuk aktivitas itu perlu energi. Nah, energinya itu diperoleh melalui proses katabolisme, melalui proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contoh katabolisme adalah proses respirasi. Jadi respirasi itu adalah proses penguraian senyawa kompleks, dalam hal ini bahan makanan, yang akan menghasilkan energi. Nah, siapa yang melakukan respirasi ini? Yang melakukan respirasi ini adalah semua makhluk hidup, dari mulai yang bersel satu sampai dengan yang bersel banyak, baik hewan, tumbuhan, protista, jamur, semua melakukan proses katabolisme, semua melakukan respirasi. Ya, karena kan untuk aktivitas hidupnya perlu energi. Energi itu diperoleh melalui proses respirasi. Nah, sekarang sedikit membahas mengenai respirasi berdasarkan kepada kebutuhannya akan oksigen. Jadi ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ibu yakin kalian sudah sangat tahu lah bedanya respirasi aerob dan anaerob. Ya. Pasti kalian tahu bahwa respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen, respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kita lihat sekarang respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah glukosa, jadi glukosa di sini sebagai substratnya, ya, yang mengubah glukosa secara sempurna menjadi CO2, H2O dan menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Jadi sekali lagi glukosa sebagai substratnya. Nah, ini hasil penguraiannya, dan penguraiannya terjadi secara sempurna dengan menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Menghasilkan energi sebanyak 38 ATP itu karena di dalam prosesnya ini menggunakan atau membutuhkan oksigen. Jadi terjadi penguraian secara sempurna sehingga energi yang dihasilkannya besar, yaitu sebesar 38 ATP. Nanti kita atau kalian bisa bandingkan besarnya energi yang dihasilkan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, ini respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob dengan jumlah
Substrat yang sama berupa satu molekul glukosa itu hanya akan dihasilkan 2 ATP. Karena di sini terjadi penguraian yang tidak sempurna. Kenapa terjadi penguraian tidak sempurna? Karena tidak cukup oksigennya atau oksigennya tidak memadai untuk terjadinya respirasi aerob. Maka terjadilah respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini terjadi juga pada manusia. Pada manusia, misalnya dalam keadaan sangat lelah, ya, pada manusia itu sangat capek, misalnya lari atau main basket yang membutuhkan energi cukup tinggi, bisa saja terjadi respirasi anaerob apabila cadangan oksigen di dalam tubuhnya itu sudah tidak memadai untuk berlangsungnya respirasi aerob. Maka yang terjadi adalah respirasi anaerob dan akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini yang menyebabkan tubuh menjadi lelah dan energi yang dihasilkannya hanya 2 ATP. Bandingkan dari tadi yang aerob dari satu senyawa glukosa menghasilkan 38 ATP, yang respirasi anaerob dari satu senyawa glukosa hanya menghasilkan 2 ATP. Disebabkan pada respirasi anaerob terjadi penguraian yang tidak sempurna karena oksigennya tidak mencukupi. Lanjut. Tadi katabolisme, ya, yang contohnya respirasi. Nah, sekarang adalah anabolisme atau proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, ya, atau proses pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, kalau pada katabolisme menghasilkan energi, kalau pada anabolisme ini memerlukan energi, ya. Contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Mungkin kalian masih ingat lah secara garis besar bahwa fotosintesis itu perlu cahaya. Nah, cahaya itu sebagai sumber energinya, ya. Fotosintesis proses penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa dasar karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Jadi pada fotosintesis itu kan diperlukan karbon dioksida atau CO2 dan H2O. Di dalam proses pengubahan CO2 menjadi H2O untuk menjadi senyawa kompleks itu dibutuhkan energi berupa cahaya matahari, ya. Jadi anabolisme itu perlu energi. Sekarang enzim, seperti tadi dikatakan bahwa di dalam proses metabolisme itu dibutuhkan enzim, baik pada anabolisme maupun katabolisme. Sekarang kita lihat dulu struktur enzim, ya. Enzim tersusun dari apoenzim, ya, bagian apoenzim dan gugus prostetik. Bagian apoenzim adalah bagian enzim yang tersusun dari protein. Jadi bisa dikatakan apoenzim ini adalah enzim yang belum aktif. Nah, sedangkan gugus prostetik ini tersusun dari senyawa yang non protein. Jadi sebaliknya, kalau apoenzim kan tersusun dari protein. Kalau gugus prostetik itu tersusun dari non protein. Ini bisa dibedakan menjadi 2. Koenzim yang merupakan bahan organik dan kofaktor yang merupakan bahan anorganik. Selanjutnya masih struktur enzim, penjelasan dari yang tadi disebutkan bahwa struktur enzim tersusun dari apoenzim dan gugus prostetik, ya. Nah, di sini ada penjelasan. Apoenzim yaitu komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat, ya.
Sedangkan gugus prostetik adalah komponen non-protein. Ya. Jadi kalau apoenzim ini kan komponen protein. Ya, ini merupakan sisi aktif enzim. Nanti akan dilihat kita bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, gugus prostetik ini tersusun dari non-protein. Gugus prostetik bisa dibedakan lagi menjadi kofaktor yang merupakan zat atau bahan anorganik dan koenzim yang merupakan senyawa atau bahan organik. Ini contoh dari kofaktor ya. Ada kalium, ada Zn, Fe, Co ya, dan lain-lain. Sedangkan koenzim yang merupakan senyawa organik, contohnya yang termasuk ke dalam koenzim adalah ini. Ada vitamin B kompleks, ada tiamin pirofosfat, ada flavin adenin dinukleat atau FAD, ada nikotin amid adenin dinukleotid atau NAD, ada koenzim A dan ada yang lainnya dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Jadi sekali lagi, struktur enzim tersusun dari apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun dari protein. Ini merupakan enzim yang belum aktif. Sedangkan ini adalah tersusun dari non-protein. Nah, gabungan dari apoenzim dan gugus prostetik ini kan, nih kayak tadi nih, ya, nih, gabungan apoenzim dan gugus prostetik adalah enzim, ya, enzim yang aktif alias holoenzim. Jadi kalau apoenzim, enzim yang belum aktif. Kalau apoenzim ini sudah bergabung dengan gugus prostetik, jadilah enzim yang aktif atau holoenzim. Ini merupakan penjelasan tambahan dari enzim ya. Dimana enzim tadi sudah disebutkan merupakan protein yang bertindak sebagai katalis di dalam tubuh makhluk hidup yang karena bekerja sebagai katalis dalam tubuh makhluk hidup, enzim disebut juga sebagai biokatalisator. Ya, jadi yang mempercepat reaksi-reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Ini udah tadi ya, tidak di double ternyata salah. Nah, ini beberapa sifat dari enzim. Enzim adalah protein. Enzim bekerja secara spesifik. Jadi substrat satu macam enzim. Enzim berfungsi sebagai katalis atau mempercepat reaksi kimia. Enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit dan enzim dapat bekerja ada juga enzim yang dapat bekerja secara bolak-balik. Kemudian di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam kerjanya, enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, ada pH, ada konsentrasi enzim dan substrat, ada kadar air, ada inhibitor, ada aktivator. Ya, kita lihat selanjutnya. Ini penjelasan mengenai suhu yang waktu itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim juga sudah Ibu tugaskan ya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim pertama suhu. Aktivitas enzim akan meningkat sesuai dengan kenaikan suhu sampai mencapai suhu optimum. Di bawah dan di atas suhu optimum, aktivitas enzim akan berkurang bahkan sampai berhenti. Suhu optimum enzim itu berkisar 30 derajat Celcius. Jadi dari 0 derajat Celcius, kerja enzim itu terus naik sampai 30 derajat Celcius. Puncaknya di sekitar 30 derajat Celcius. Lebih dari 30 derajat Celcius, perlahan-lahan
kerja enzim itu akan semakin berkurang sampai akhirnya di 60 derajat Celcius atau lebih enzim itu akan rusak. Otomatis kalau enzim itu rusak, maka enzim itu tidak bisa berfungsi lagi. Sedangkan di bawah 0 derajat Celcius enzim itu tidak aktif, bukan rusak ya, beda, tidak aktif dan rusak. Di bawah 0 derajat Celcius tidak aktif, lebih dari 60 derajat Celcius enzim itu akan rusak. pH ya. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang berbeda-beda tergantung enzim itu bekerjanya di mana. Tentunya enzim yang bekerja di mulut dengan enzim yang bekerja di dalam lambung memiliki pH optimum yang berbeda. Tentu saja enzim yang bekerja di lambung akan memiliki pH optimum yang bersifat asam sesuai dengan lingkungan pada lambung. Nah, apa yang terjadi apabila pH berubah? Ya, ini akan menyebabkan perubahan bentuk protein penyusun enzim. Tadi protein yang penyusun enzim itu akan ada pada bagian sisi aktif. Otomatis kalau perubahan bentuk protein penyusun enzim berarti sisi aktif enzimnya akan berubah. Kalau sisi aktif enzim berubah, maka enzim tidak bisa lagi berikatan dengan substrat. Sama halnya dengan suhu tadi. Jadi pH pun ada pH optimum, di mana pada pH optimum sesuai dengan jenis enzimnya, maka enzim bekerja secara maksimal. Berikutnya, konsentrasi enzim. Makin banyak jumlah enzim, makin bertambah kecepatan laju reaksi sampai mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, laju reaksi tidak berubah tetapi menjadi konstan. Jadi kalau misalnya dari sini lurus gitu ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dari konsentrasi enzim naik gitu, kecepatan reaksi itu akan semakin bertambah sampai kecepatan maksimum, maka dari naik begitu selanjutnya akan lurus seperti itu ya. Jadi laju reaksinya tidak bertambah lagi tetapi akan konstan sehingga akan membentuk grafik pertama-tama naik sampai maksimum, nanti kemudian lurus gitu. Kemudian konsentrasi substrat. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin bertambah kecepatan laju reaksi sampai mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat tidak akan mempercepat reaksi sehingga laju reaksi menjadi konstan. Berarti sama kalau dibuat grafiknya, ini misalnya ya, sumbu X-nya. Nah, ini sama seperti tadi. Ditambahkan substrat, ini naik terus begitu kecepatan reaksinya sampai titik maksimum, kemudian kecepatan laju reaksi tidak bertambah lagi sehingga menjadi konstan lurus gitu. Itu mengenai konsentrasi substrat. Kemudian kadar air. Air itu sangat diperlukan oleh enzim karena enzim aktif itu syaratnya harus ada air. Otomatis kalau kadar airnya rendah, maka enzim tidak bisa aktif. Kemudian inhibitor. Inhibitor yaitu senyawa yang menghambat kerja enzim. Bisa dibedakan menjadi inhibitor dapat dibedakan menjadi dua. Sekali lagi, inhibitor adalah senyawa yang menghambat
kerja enzim. Ya. Dibedakan menjadi dua, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang strukturnya sangat mirip atau hampir sama dengan substrat, sehingga nanti kalau substrat berikatan, kan enzim ada sisi aktifnya. Kalau sisi aktif enzim ini sudah terlebih dahulu berikatan dengan si inhibitor kompetitif, maka si substrat sudah tidak bisa berikatan lagi. Kayak lubang kunci udah ketutup benda yang sangat mirip dengan anak kuncinya, maka kan si anak kunci aslinya tidak bisa masuk. Ya, jadi sangat inhibitor kompetitif ini sangat mirip strukturnya dengan substrat, sehingga bersaing untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang bekerja menghambat kerja enzim dengan berlekatan bukan pada sisi aktif enzim. Kalian bayangkan sisi aktif enzim itu gembok ya, gembok kunci gemboknya itu kan ada lubangnya. Nah, bayangkan si lubang itu sebagai sisi aktif enzimnya. Kalau inhibitor kompetitif, dia akan nempel itu pada lubangnya itu, pada lubang gembok. Nah, kalau yang non kompetitif, nempelnya tidak pada lubang si gembok itu. Nah, ini berlekatan bukan pada sisi aktif enzim. Tadi kan si lubang gembok diibaratkan sebagai sisi aktif, tetapi dapat merubah struktur enzim sehingga sisi aktif enzim tidak bisa berlekatan dengan substrat. Katakanlah misalnya nempelnya itu bukan pada bagian lubangnya, tetapi pada bagian pinggirnya. Bayangkan kalau si gembok itu bersifat fleksibel. Akibat nempelnya inhibitor non-kompetitif menyebabkan berubahnya sisi aktif enzim, sehingga sisi aktif enzim itu sudah tidak bisa berikatan lagi dengan substrat. Nah, ini contoh-contoh inhibitornya ya. Sekarang cara kerja enzim. Ada dua teori tentang cara kerja enzim ya. Model kunci gembok atau lock and key dan model atau teori induksi pas. Jadi ada teori kunci gembok dan teori induksi pas. Ini teori kunci gembok. Jadi enzim dimisalkan sebagai gembok seperti tadi Ibu katakan karena memiliki sebuah bagian kecil yang berikatan dengan substrat. Yang gembok kan ada lubangnya ya. Nah, bagian tersebut disebut sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan atau berkaitan secara pas dengan sisi aktif enzim. Kalian bayangkan gembok, pasti kan ada anak kuncinya. Nah, bagian yang lubang itu gembok itu adalah sebagai enzim. Bagian lubang gembok itu sebagai sisi aktif enzim. Kunci, anak kuncinya itu dimisahkan sebagai substrat. Anak kunci kan nanti akan masuk ke dalam lubang kunci. Nah, substrat berarti lubang kunci kan tadi dimisahkan sisi aktif, berarti substrat berikatan dengan sisi aktif. Nah, bisa kalian lihat di gambar di sini ya. Nah, ini adalah enzim. Ini adalah substrat. Yang ini dengan ini. Jadi ada dua substratnya. Ya. Ini kan nempel ke sini, ini nempel ke sini. Ini adalah sisi aktifnya. Jadinya seperti ini. Ya, yang ini nempel di sini, yang ini nempel di sini. Ya. Kemudian terjadilah ini kelompok enzim substrat. Ini enzimnya, ini substratnya.
terjadi proses, ya, terjadi reaksi, dan akhirnya dari kompleks enzim substrat ini reaksinya seperti ini, ya. Ini sebagai produknya. Ini enzimnya. Enzimnya tidak berubah, yang berubah produknya. Kalian lihat kan ini bentuknya tetap sama, tetapi kan warnanya ini jadi berubah, jadi berbeda. Berarti sekali lagi ini substrat menempel pada sisi aktif enzim, terbentuklah kompleks enzim substrat, terjadi proses, dihasilkanlah produk ini, ya, berubah warnanya, ya, enzimnya tetap. Nah, ini model kunci gembok. Jadi si substrat itu memiliki bentuk yang pas dengan sisi aktif enzim. Ini pas ke sini, ini pas ke sini. Ibarat anak kunci dengan lubang kunci pada gemboknya. Nah, sekarang yang induksi pas. Yang induksi pas, sisi aktif enzimnya dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat. Nah, ini. Kalau gambar ini menurut kalian ini kan gambar dari cara kerja enzim, ya. Ini adalah enzimnya, ini substrat ke sini, ini nempel ke sini, ini membentuk kompleks enzim substrat, ya. Kemudian terjadi reaksi, terbentuklah kompleks enzim dan produk. Ini kan tadinya 2, sekarang jadi 1. Berarti ini adalah peristiwa anabolisme. Dari ini dengan ini, dari ini dengan ini, nempel pada enzim, membentuk kompleks enzim substrat, kemudian membentuk kompleks enzim dan produk. Produk memisahkan diri dengan enzim, enzim tetap bentuknya. Nah, ini masih contoh yang sama dengan tadi yang model kunci gembok, ya. Jadi model yang kunci gembok. Maaf ya, kita balik lagi ke induksi pas gambarnya tadi kelewat. Jadi yang cara kerja enzim menurut model induksi pas atau teori induksi pas adalah seperti ini gambarannya. Kalau ini diibaratkan enzim, ini sisi aktif enzim, ini substrat, ini akan nempel ke sini. Ini kan bentuknya tidak pas ke sini, ya. Tetapi sisi aktif enzim yang ini dikasih label A, B, C, jadi ini nempel ke sini. Bagian sisi aktif enzim ini akan menyesuaikan dengan bentuk substrat, sehingga terbentuklah kelompok enzim atau kompleks enzim substrat. Kalian lihat ini jadi pas begini karena ininya berubah. Jadi menurut teori induksi pas, sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel, ya. Ini udah yang tadi, ya. Mungkin itu yang bisa Ibu berikan. Mohon maaf banyak kesalahan karena memang ini dikerjakannya juga tengah malam dan tidak diedit-edit, seadanya saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian untuk memahami materi metabolisme khususnya enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.